Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Joshua Paulus hari kedua. Saya dari Fakultas Hukum, kelas A, Unika de la Salle Manado. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan konstitusi antara negara Inggris dan negara Indonesia. Sebelum saya masuk dalam pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Melalui konstitusi, kita dapat melihat sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya di setiap negara. Istilah konstitusi tersebut pada mulanya berasal dari perkataan Latin atau bahasa Latin, yaitu constitutio, yang berkaitan dengan kata jus atau ius, yang berarti hukum atau prinsip. Pembedaan tentang konstitusi tertulis dengan konstitusi tertulis menurut C.F. Strong ketika ia menjelaskan mengenai perbandingan konstitusi dalam bukunya yang berjudul Political Constitutions, mengatakan bahwa sebenarnya pembedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis tidaklah benar adanya, karena tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis maupun yang benar-benar tidak tertulis. Yang disebut tertulis biasanya dimaksudkan sebagai dokumen konstitusi yang mempunyai kesakralan khusus. Sedangkan yang tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas dasar adat istiadat. Kita masuk dalam pembahasan dari negara Inggris. Sistem administrasi dan pemerintahan negara Inggris. Negara Inggris merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara, yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Inggris dikenal sebagai ibu pencetus sistem pemerintahan parlementer, sebab Inggrislah yang membuat sebuah sistem pemerintahan parlemen yang dapat diterapkan dengan baik untuk pertama kalinya. Sistem ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum yang demokratis untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Konstitusi di Inggris tidak tertulis, memiliki konstitusi yang tidak tertulis, yaitu konvensi dalam bentuk teks, namun tersebar dalam pelbagai hukum, peraturan dan konvensi. Setiap pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya dan dibantu oleh para menteri. Sedangkan Ratu dan Raja hanyalah kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan, yaitu simbol kedaulatan, keagungan, dan persatuan negara. Inggris memiliki 3 sistem yang terpisah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Masing-masing untuk Inggris dan Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara. Ini mencerminkan asal-usul historisnya dan fakta bahwa Skotlandia dan Irlandia dan kemudian Irlandia Utara mempertahankan sistem dan tradisi hukum mereka secara sendiri dan dilindungi di bawah Undang-Undang UNI 1707 dan 1880. Kewajiban hukum yang eksplisit pada menteri pemerintah untuk menegakkan independensi. Para menteri secara khusus dilarang mencoba atau mempengaruhi keputusan melalui akses khusus ke hakim. Lord Chancellor juga memiliki kewajiban hukum untuk mempertahankan independensi peradilan. Lord Chancellor berbicara menentang rekan-rekan pemerintahannya dan secara terbuka membela hakim tentang hukuman tersebut. Penciptaan Mahkamah Agung Inggris yang terpisah dari Independent dan House of Lords. Pengadilan baru memiliki sistem penunjukan independen, staf, anggaran dan bangunan di bekas Guildhall, Middlesex, yang ada di seberang gedung parlemen. Kedua rumah parlemen memiliki ketentuan untuk mengajukan petisi kepada ratu dan pengangkatan hakim pengadilan tinggi atau pengadilan banding. Beralih ke bentuk pertanggungjawaban lain. Pengadilan mencegah diskusi mengenai kasus-kasus yang sedang berlangsung di parlemen.
Dan hakim individu juga dapat diundang untuk memberikan bukti kepada komite parlemen. Sesuai dengan bagian 70 Undang-Undang Reformasi Konstitusional tahun 2005, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Kejahatan dan Pengadilan tahun 2013, panel menentukan proses seleksi yang harus diikuti dan berkonsultasi dengan Lord Chancellor dan First Minister of Wales mengenai proses yang diikuti. Itulah dari negara Inggris dan masuk ke konstitusi negara Indonesia. Jika dilihat dari sejarah ketatanegaraan berdasarkan konstitusi, maka bentuk negara Indonesia telah mengalami perubahan bentuk negara beberapa kali. Contoh-contohnya sebagai berikut. Pada masa Undang-Undang 1945, yang pertama berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan Undang-Undang 1945, dapat disimpulkan bahwa pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar yang pertama, bahwa bentuk negara Indonesia adalah berbentuk negara kesatuan. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Namun pada pelaksanaannya, bila dilihat berdasarkan Undang-Undang Organik dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Pokok tentang Peraturan Daerah pada konsideran bagian menimbang beserta pasal-pasalnya hanya mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom saja. Yang kedua, pada masa konstitusi RIS tahun 1949, negara federasi dengan parlemen yang masih bersifat sementara, pasal dan konstitusi RIS telah memenuhi kriteria menjadi konstitusi demokratik karena memuat 3 pokok penting dalam Undang-Undang Dasar, yakni jaminan terhadap hukum hak asasi manusia. Ketiga, pada masa Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dilatar belakangi oleh semangat mengembalikan integritas Republik Indonesia menjadi negara kesatuan sebagaimana yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang keempat, pada masa kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 hingga perubahannya sampai sekarang pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden yang terkenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana salah satu materinya adalah menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 dari era Orde Lama sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat tetap konsisten mengenai bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen dinyatakan, yaitu negara Indonesia ialah kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil dikatakan presidensil apabila kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan. Kepala negara tidak bertanggung jawab terhadap parlemen, melainkan bertanggung jawab terhadap rakyat yang memilihnya. Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen. Kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator yang tertinggi. Sistem parlemen dikatakan parlemen apabila sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai 2 jabatan yang terpisah. Jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen, kabinet dapat dibubarkan apabila tidak terdapat dukungan dari parlemen, dan parlemen juga dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila dianggap tidak memberikan dukungan kepada pemerintah. Sistem pemerintahan campuran dinamakan dengan sistem pemerintahan campuran karena terdapat sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan secara bersama-sama. Apabila sistem pemerintahan presidensilnya lebih menonjol, maka disebut sistem pemerintahan kuasi presidensil.
Apabila sistem pemerintahan parlemennya lebih menonjol disebut dengan sistem parlementer. Jadi kesimpulannya dari perbandingan konstitusi antara negara Indonesia dan negara Inggris, bahwa secara formal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama hingga perubahan Undang-Undang Dasar ke 1945 secara formal mengikuti sistem amandemen, di mana konstitusi yang lama berupa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap berlaku dan beberapa ketentuan seperti penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 asli dan tidak ada yang tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan yang baru dalam pasal-pasal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan, walau materi jumlah muatan perubahan lebih besar daripada naskah aslinya. Namun sedikit banyaknya perubahan ketentuan konstitusi bukan merupakan penentu sistem amandemen. Ada sedikit saran, yaitu pemerintah dalam hal perubahan konstitusi hendaknya membuat suatu rumusan konstitusi yang efektif sehingga tidak terjadi pembatalan. Hendaknya juga dalam perumusan perubahan konstitusi sebelum disahkan dan diberlakukan secara efektif harus diajukan dulu ke MK untuk diadakan pengujian dan pengkajian terkait substansi-substansi tersebut. Terima kasih, sekian dari saya.